Umat beriman yang terkasih, dalam video kali ini Romo Alfons memberikan penjelasan klarifikasi resmi dari Vatikan perihal pernyataan Paus tentang homoseksual atau LGBT, serta memberikan tanggapan terhadap pernyataan keliru dari Evangelis Avraham terhadap pernyataan Paus Fransiskus tersebut. Berikut videonya. Saudara-saudari, pernyataan Paus Fransiskus rupanya salah diartikan atau sengaja salah diartikan atau dipelinteri oleh orang-orang tertentu atau media massa, baik di Indonesia maupun juga di luar negeri. Hal ini membuat Vatikan mengklarifikasi ucapan Paus soal ikatan sipil sesama jenis. Vatikan sudah mengklarifikasi ucapan atau pernyataan Paus, dan kita akan lihat bersama-sama. Sebelum kita melihat klarifikasi dari Vatikan, kita coba lihat juga cuplikan seorang evangelis bernama Avraham Effendi Usman dalam channel YouTube-nya Akik, Aku Kabarkan Injil Keselamatan, dengan konten berjudul menanggapi pernikahan sejenis yang juga salah mengerti ucapan Paus, sebagaimana juga Pendeta Gilbert, seperti yang sudah saya tanggapi dalam video saya sebelumnya. Kita coba lihat cuplikan apa yang dikatakan oleh evangelis Avraham Effendi Usman dalam channel YouTube-nya. Berhubung beberapa hari yang lalu Paus Fransiskus mendukung hukum pernikahan sesama jenis. Nah, bagaimana tanggapan kita selaku anak Tuhan terhadap dukungan seorang Paus Fransiskus? Tinggalkan bila ada pendeta siapapun itu yang menghalalkan atau yang mendukung atau yang setuju terhadap pernikahan sejenis. Bapak Avraham Effendi Usman yang saya kasihi, perlu Anda ketahui bahwa Paus Fransiskus tidak pernah mendukung perkawinan sesama jenis. Jadi tidak seperti yang Anda katakan atau tuduhkan. Seharusnya Anda membaca dan mendengar dari berbagai sumber untuk memahami dengan benar dan tepat apa yang persis dimaksudkan oleh Paus Fransiskus sebelum Anda menanggapinya dalam media sosial YouTube. Semoga ke depan lebih berhati-hati dalam menanggapi sesuatu hal sehingga tidak jatuh pada kesalahpahaman. Salam hormat saya untuk Bapak Evangelis Avraham Effendi Usman. Saudara-saudari, kita melihat bahwa orang-orang hebat seperti Pendeta Gilbert, Lumaindong, Evangelis Abraham juga bisa salah mengerti, memahami maksud pernyataan Paus. Dan rupanya juga banyak dipelinteri orang-orang atau media massa yang mungkin anti Paus atau anti Katolik. Hal ini membuat Vatikan mengklarifikasi pernyataan atau ucapan Paus. Mari kita lihat klarifikasi dari Vatikan. Vatikan mengklarifikasi pernyataan Paus Fransiskus yang disebut mendukung aturan melegalkan ikatan pasangan sesama jenis karena tidak sesuai dengan konteks atau di luar konteks. Dalam surat yang disampaikan Sekretariat Kepausan Vatikan kepada perwakilan Gereja Katolik Roma di seluruh dunia pada tanggal 30 Oktober yang lalu, mereka menyatakan mengklarifikasi tentang pernyataan Paus Fransiskus. Sampai saat ini mereka menyatakan tidak ada perubahan soal doktrin gereja terkait pasangan sesama jenis. Seperti dilansir oleh CNN Selasa tanggal 3 November, dalam surat itu Vatikan mengatakan dua pernyataan Paus Fransiskus dalam film dokumenter Francesco ditafsirkan di luar konteks. Lebih dari 1 tahun lalu, dalam sebuah wawancara, Paus Fransiskus menjawab dua pertanyaan yang diajukan dalam dua waktu yang berbeda. Di dalam sebuah dokumenter yang kemudian disuting dan diterbitkan sebagai satu jawaban tanpa konteks yang tepat, sehingga membuat bingung, demikian isi surat itu. Terkait pernyataan Paus Fransiskus tentang perlu untuk mengakui pasangan sesama jenis dalam sebuah ikatan, Vatikan mengatakan bahwa Paus Fransiskus saat itu menolak pengesahan hukum pernikahan sesama jenis di Argentina pada 1 Dasawarsa lalu, saat Paus Fransiskus masih menjadi uskup agung di Buenos Aires. Dalam hal itu, lanjut pernyataan Vatikan, Paus Fransiskus menyampaikan pendapat bahwa kelompok pasangan sesama jenis berhak untuk dilindungi secara hukum, tetapi bukan melalui pernikahan.
Jelas bahwa Paus Fransiskus merujuk kepada aturan yang dibuat negara dan bukan doktrin Gereja Katolik Roma yang tetap tidak berubah dari tahun ke tahun. Lanjut isi surat itu. Di dalam film dokumenter itu, Paus Fransiskus juga mengatakan orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Pernyataan atau komentar Paus tersebut lantas diartikan oleh beberapa orang bahwa Paus mendukung pasangan sesama jenis yang membentuk keluarga. Oleh karena itu, Vatikan mengklarifikasi bahwa anggapan orang-orang tersebut adalah salah. Vatikan menjelaskan bahwa Paus sebenarnya sedang berbicara mengenai fakta bahwa seorang putra dan putri dengan orientasi homoseksual tidak boleh didiskriminasikan dalam keluarga. Jadi menurut Vatikan dalam pernyataan itu, Paus Fransiskus ingin menyampaikan bahwa keluarga jangan berlaku diskriminatif terhadap anak-anak yang memiliki orientasi homoseksual. Saudara-saudari yang terkasih, demikian sedikit tentang klarifikasi dari Vatikan tentang pernyataan atau ucapan dari Paus Fransiskus. Dengan klarifikasi Vatikan, jelas bahwa yang pertama, Paus Fransiskus tidak mendukung hukum sipil pernikahan sesama jenis. Ini harus kita ketahui bersama. Gereja Katolik termasuk Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik, tidak pernah mendukung perkawinan sesama jenis. Yang dimaksud oleh Paus adalah agar negara memberi perlindungan kepada orang-orang dengan kecenderungan homoseksual. Paus tahu betapa dalam banyak masyarakat orang-orang homoseksual itu tersingkirkan, didiskriminasi, dan terancam. Dan inilah yang mau diperhatikan dan merupakan keprihatinan dari Paus Fransiskus. Maka jelas Paus Fransiskus tidak memaksudkan untuk mendukung pernikahan sesama jenis. Yang kedua, sikap Paus Fransiskus dan juga sikap Gereja Katolik terhadap kaum homoseksual atau LGBT adalah menerima mereka karena mereka adalah anak-anak Allah dan mereka memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Seorang putra atau putri dengan orientasi seksual tidak boleh didiskriminasikan dalam keluarga. Terhadap kesalahan atau dosa mereka kita tolak, tetapi pribadi mereka tetap kita terima, kita rangkul, kita hargai. Tidak mendiskriminasikan mereka. Dan inilah sikap Tuhan Yesus sebagaimana kita kenal, kita baca dalam Injil. Inilah yang juga mau diteladani oleh Paus Fransiskus atau Gereja Katolik. Mendekati dan merangkul orang-orang kecil, orang-orang pinggiran, orang-orang berdosa, termasuk kaum LGBT. Bukankah ini sangat injili? Yang ketiga, doktrin gereja tentang perkawinan tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Gereja tetap menjaga perkawinan suci, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Gereja Katolik tetap menjaga perkawinan yang monogami dan disolubilitas. Monogami artinya satu, hanya boleh satu, punya satu istri atau satu suami. Dan disolubilitas artinya tidak terpisahkan atau tidak terceraikan, perkawinan seumur hidup. Gereja termasuk Paus Fransiskus tidak pernah mendukung perkawinan sesama jenis. Gereja tetap menjaga hakikat perkawinan itu. Saudara-saudari, jelas sekali bahwa tuduhan bahwa Paus Fransiskus mendukung perkawinan sesama jenis itu tidak berdasar sama sekali. Maka semoga kita semua, baik umat Katolik maupun non-Katolik, kita semua memahami dengan tepat pernyataan Paus Fransiskus dan bagaimana sikap Gereja Katolik dalam menjaga hakikat perkawinan. Dan bagaimana sikap Gereja Katolik dan Paus Fransiskus terhadap kaum LGBT atau mereka memiliki kecenderungan homoseksual. Kita mendoakan anak-anak dan siapa saja yang memiliki orientasi seksual. Semoga dengan bantuan Tuhan dan juga bantuan banyak pihak, termasuk keluarga, mereka dapat hidup benar dan semoga mereka bisa sembuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat dan kita memiliki pandangan yang benar persis seperti apa yang dimaksudkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Klarifikasi dari Vatikan jelas menunjukkan bahwa Paus Fransiskus tidak pernah mendukung pernikahan sesama jenis sebagaimana dituduhkan oleh banyak orang, termasuk Pendeta Gilbert dan juga Evangelis Abraham dan juga yang lainnya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Umat yang terkasih, demikian klarifikasi pernyataan Paus Fransiskus dan penjelasan Romo Alfons.
Semoga semakin banyak orang yang memahaminya dengan baik dalam terang Kristus, dan dengan demikian dapat mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Tuhan memberkati.